Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1036-1040. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Dewa Barat telah berganti pakaian tempurnya. Baju sirah aslinya tidak memperlihatkan banyak hal, hanya dua mata besar. Sekarang, Kinmu akhirnya bisa melihat wajahnya. Pakaiannya berwarna putih, disulam dengan gambar kepala harimau dari benang emas, dan di kepalanya terdapat hiasan kepala kerajaan yang disulam dengan gambar dua ekor harimau yang sedang menyangga bunga hydrangea. Hiasan kepala kerajaan biasanya memiliki dua kain kasah hitam yang mencuat di sisi-sisinya seperti dua sayap kecil. Namun, untuk hiasan kepala kerajaannya, telinganya lah yang berada di sisi-sisinya. Itu karena dia tidak punya tempat untuk menaruh sepasang telinga harimaunya kecuali untuk memasukkannya melalui sisi-sisi hiasan kepalanya. Telinganya yang berbulu bergerak-gerak dari waktu ke waktu, tampak sangat waspada. Pipi dewa kuno ini bulat dan tembam, dengan sedikit lemak bayi. Lengan bajunya lebar dan panjang, dengan kedua tangannya tersembunyi di dalam. Roknya pendek, hanya menutupi 7 inci di atas lututnya. Tidak ada yang dikenakan di kakinya, kecuali sepasang sepatu dengan kepala harimau. Kinmu akhirnya mengerti mengapa roknya begitu pendek. Itu karena dia tidak punya tempat untuk meletakkan ekornya. Kadang-kadang, ekornya akan lurus di belakangnya, kadang-kadang naik di atas bahunya, terlihat sangat lincah. Jika ekor ini punya mata, ia akan menyelidiki dan memeriksa keadaan sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya Kinmu melihat dewa kuno yang begitu mengagumkan. Terlebih lagi, dia adalah salah satu dari 4 dewa agung para dewa kuno. Status para dewa kuno sangatlah tinggi. Bahkan para dewa rumput ibu pertiwi pun menikmati status yang menakutkan. Status keempat dewa kuno bahkan lebih tinggi lagi. Meskipun status para dewa kuno saat ini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu, mereka tetap merupakan eksistensi tertinggi yang menguasai keempat kutub alam semesta. Kinmu telah melihat 3 dari 4 dewa kuno. King Long memiliki sikap seperti seorang kaisar. Meskipun Xuan Wu terkendali, kekuatan dan kekuasaannya luar biasa. Dewa Selatan Zuke mungkin ingin menanyakan tentang masalah pribadi orang lain, tetapi dia menunjukkan sikap anggun seperti dewa agung para dewa kuno di depan dan di belakang orang lain. Hanya saja Dewa Barat ini bagaikan seorang gadis kecil yang belum dewasa. Ekspresi Kinmu tampak aneh. Dia berpikir dalam hati, aku khawatir Dewa Barat adalah adik perempuan di hati setiap dewa kuno. Dewa Barat berjalan mendekat dan tersenyum. Rasanya jauh lebih baik saat melepaskan baju besiku. Celestial Venerable, silakan lewat sini. Saat dia tersenyum, dia memperlihatkan sepasang taring harimau. Kinmu mengikutinya dan melihat ekornya bergerak-gerak gelisah. Kadang-kadang, ekornya melingkari pinggangnya, dan kadang-kadang, naik ke bahunya. Bahkan ada kalanya ekornya menyapu dahan dan tanaman di sampingnya. Aku tidak melihat ekornya saat dia mengenakan baju besinya. Aku ingin tahu di mana dia menyembunyikannya. Kinmu menatap ekor harimau putih itu, sambil berpikir, kalau saja aku bisa menyentuhnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia ingin menyentuhnya. Namun, dia adalah Dewi Agung para dewa kuno. Tidak pantas jika dia menyentuhnya tanpa izin. Namun, Yaner tidak memiliki keraguan seperti itu. Dia melompat ke depan dan menyentuh ekor Dewa Barat. Dewa Barat terkekeh saat ekornya menopang dagu Yaner. Gadis kecil, aku bibimu, bagaimana mungkin kau bisa memprovokasiku? Yaner berubah menjadi seekor burung pipit hijau kecil. Ia terbang dan hinggap di ujung ekor yang runcing, sambil bertanya dengan rasa ingin tahu, bibi mengenaliku? Tentu saja aku mengenalimu. Garis keturunanmu unik, aku bisa mengenalimu hanya dengan sekali pandang. Ujung ekor West Deity yang runcing menyentuh bahunya, menempatkan Yaner di sana. Ekornya membelai lembut kepala burung pipit hijau kecil ini. Yaner begitu nyaman hingga tertidur, kepalanya miring saat ia mendengkur. Dewa Barat membawa mereka ke Paviliun Giok untuk menikmati pemandangan. Paviliun Giok Istana Surgawi Harimau Putih berbeda dari apa yang dibayangkan Kinmu. Ada banyak meja peleburan yang berjejer di sepanjang kolam giok. Tungku-tungku di sini beroperasi siang dan malam, menyebabkan udara di sekitar tempat itu menjadi panas. Kinmu memeriksa meja peleburan ini dan berkata dengan kaget, ini adalah spesifikasi karya surgawi dari era Kaisar Pendiri. Apakah Kaisar Pendiri pernah ke sini sebelumnya? Ya, dia pernah ke sini sebelumnya.
Dewa Barat melihat pilar kayu raksasa dan segera terbang mendekat. Kedua tangannya terjulur dari lengan bajunya, memperlihatkan cakar harimau yang tajam. Dia menggaruk pilar kayu itu dengan kecepatan kilat. Setelah itu, dia beristirahat dengan malas di atas pilar kayu itu. Kaisar pendiri membawa seorang pemuda tampan bernama Li Yuran. Dia sangat menawan dan memikat gadis-gadis di istanaku. Meja peleburan di sini dirancang olehnya. Ketika aku mengatakan tidak boleh ada penempaan di kolam giok, gadis-gadis ini protes. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain mengizinkan mereka. Dia tampak agak tak berdaya. Ada banyak logam suci dan batu giok yang indah di kutub barat, dan aku adalah dewa perang kuno. Membangun meja peleburan ini bukanlah ide yang buruk. Bagaimanapun, kita akan membutuhkannya. Li Yuran ini dikirim oleh Qin Ye untuk belajar menempa dan melebur dariku. Namun, teknikku adalah tentang menyerap ki emas, dan dia tidak dapat menguasainya. Sebaliknya, aku belajar beberapa teknik menempa senjata suci darinya. Namun, aku tidak sehebat dia. Li Yuran adalah Sakra Buddha, Raja Perang Surgawi dari Kaisar Pendiri Surga Surgawi. Kemampuannya tidak dianggap kuat di antara keempat Raja Surgawi Agung dan bahkan dapat dianggap sebagai yang terlemah. Namun, reputasinya sebagai Raja Perang Surgawi memang pantas. Akan sangat sulit bagi bisu untuk melampauinya dalam jalur penempaan. Namun, bisu dan buta bekerja sama untuk menggabungkan seni ilahi kesadaran para ahli penciptaan, menciptakan teknik penempaan mikroskopis. Jika penelitian mereka berhasil, mereka bisa melampaui Li Yuran di jalur penempaan. Para pekerja surgawi wanita yang telah berangkat untuk memperbaiki kereta harta karun naga surgawi kini tengah menarik kereta itu kembali. Mereka meletakkannya di dekat kolam giok dan mulai mengamati serta memetakan struktur kereta itu. Qin Mu dan Dewa Barat melangkah maju untuk melihat. Mereka melihat bahwa wanita-wanita bertubuh kekar ini terampil dalam teknik dan cekatan dalam menggunakan tangan. Jelas, mereka telah dilatih oleh Buddha Sakra Li Yuran. Qin Mu sangat puas. Kakek bisu pasti sangat menyukainya jika dia melihatnya. Dewa Barat, sekarang setelah perdamaian abadi telah mendelegasikan penempaan sebagai salah satu fondasi dalam membangun negara, kita akan membutuhkan pekerja surgawi ini. Jika Dewa Barat dapat mengirim beberapa pekerja surgawi kutub barat untuk membantu, saya pasti akan mengukirnya di hati saya. Semakin Qin Mu memperhatikan gadis-gadis ini, semakin dia menyukai mereka. Perdamaian abadi juga cukup sukses di bidang penempaan. Kami memiliki banyak pengrajin terampil. Jika Dewa Barat dapat mengirim beberapa pekerja surgawi wanita, mereka dapat saling melengkapi kekuatan masing-masing. Dewa Barat menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kau mencoba menipuku lagi. Aku pernah mendengar tentang perdamaian abadi. Kalian semua menciptakan senjata ilahi untuk surga surgawi. Jika aku mengirim pekerja surgawiku ke perdamaian abadi, bukankah aku akan membantu menumbuhkan kekuatan surga surgawi? Ini dianggap memberi perbekalan kepada musuh. Qin Mu tertawa. Dewa Barat, disinilah pengetahuanmu dangkal. Dari kehancuran total era Kaisar Pendiri hingga sekarang, 20.000 tahun telah berlalu. Namun, tidak ada peningkatan dalam teknik penempaan kutub barat. Dalam hal skala, bengkel kutub barat setara dengan 3 pabrik manufaktur milik Eternal Peace. Dalam hal teknik, tidak ada pencapaian yang signifikan, hanya meneruskan apa yang telah kamu warisi selama era Kaisar Pendiri. Eternal Peace dapat membangun senjata ilahi untuk surga, tetapi juga dapat membangunnya sendiri. Selama ada pengembangan berkelanjutan, skalanya akan terus tumbuh, dan tekniknya akan terus menjadi lebih kuat. Dia tersenyum tipis. Saya bisa bertaruh dengan Yang Mulia. Orang yang akan menyempurnakan jalur penempaan hingga mampu menorehkan kekosongan dan menjadi Dawa Agung yang abadi adalah seseorang dari kedamaian abadi. Bukan Li Yuran atau seseorang dari Kutub Barat. Dewa Barat merasa skeptis. Jalan penempaan Li Yuran tak tertandingi. Kemampuan apa yang dimiliki oleh Eternal Peace? Qin Mu mengulurkan tangannya, dan palu dewa terbang ke dalamnya. Jalan menempa di Eternal Peace tidak sesederhana menempa senjata dewa. Ia dapat memanipulasi fisika, sehingga menciptakan jalur serangan. Saya mengundang Yang Mulia Dewa Barat untuk mengeluarkan senjata dewa. Dewa Barat bertepuk tangan, dan seorang pekerja surgawi perempuan mengeluarkan senjata suci. Qin Mu mengayunkan palunya ke arah pekerja surgawi wanita itu. Dia ketakutan dan dengan cepat mengangkat senjata sucinya untuk menangkis. Terdengar suara benturan keras saat cahaya suci memenuhi udara. Pekerja surgawi perempuan itu terkejut. Dia buru-buru membuang senjata suci itu dan memeriksa dirinya sendiri, menghela napas lega ketika dia menyadari bahwa dia tidak terluka. Dewa Barat memasang ekspresi muram. Ia melangkah maju dan mengambil senjata suci yang dibuang, hanya untuk menyadari bahwa senjata itu bukan lagi senjata suci melainkan senjata yang terbuat dari logam biasa.
Pukulan dari palu Kinmu sebenarnya telah mengubah struktur palu dewa, mengubahnya menjadi palu biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Meskipun kekuatan tempur pekerja surgawi tidak lemah, mereka tidak dapat menandingi para dewa yang ahli dalam pertempuran, baik dalam seni ilahi maupun kemampuan beradaptasi dalam pertempuran. Para pekerja surgawi perempuan dari kutub barat bagaikan harta karun yang berharga. Dia tidak akan pernah mengirim mereka ke medan perang, apapun yang terjadi. Pukulan Kinmu ini membuatnya menyadari kekuatan karya surgawi. Itu bisa menempa senjata dewa dan juga menghancurkan senjata dewa musuh dalam satu pukulan. Saat itu, selama kehancuran total era Kaisar Pendiri, Li Yuran memimpin ras dewa pekerjaan surgawi ke Bahtera Paramita, menuju desa bebas untuk mencari perlindungan. Pada akhirnya, mereka diserang oleh langit. Ras dewa pekerjaan surgawi hampir sepenuhnya dibantai. Jika ras dewa pekerjaan surgawi memiliki teknik seperti milik Kinmu, maka pertempuran itu tidak akan menjadi pembantaian sepihak. Jika kutub barat memiliki pasukan pekerja surgawi yang begitu besar, kita akan menjadi tak terkalahkan dan menaklukkan segalanya. Melaju kencang di langit, tak terhentikan. Pikir dewa barat dalam hati. Kinmu membuang palu dan berkata, ini adalah hasil dari reformasi Eternal Peace. Teknik ini diciptakan oleh dua tetua keluargaku. Teknik ini belum disempurnakan. Dewa Barat, orang-orangmu juga bisa pergi ke Eternal Peace untuk mempelajari teknik ini dan membantu Eternal Peace menyempurnakannya. Inilah Raja Perang Surgawi yang sebenarnya, penguasaan pertempuran yang sebenarnya. Dewa Barat merenung sejenak sebelum berkata dengan sedih, reformasi ini akan melemahkan kita, para dewa kuno. Tiba-tiba, air matanya jatuh seperti hujan. Dia tersedak saat berkata, aku adalah dewa perang kuno. Aku percaya bahwa jalan penempaan yang kau ciptakan ini akan mendominasi peperangan, dan aku akan menjadi yang pertama terbunuh. Aku merasa bahwa aku akan mati. Kinmu menatapnya dengan tenang dan menjelaskan kepadanya dengan sabar, kakak yang baik. Sebelumnya, kamu hampir mati di tangan yang mulia Surgawi Hong, dan akulah yang menyelamatkanmu. Jika aku ingin menyakitimu, apakah aku akan melakukannya? West Deity memeluk ekornya dan menangis. Kinmu merasa malu. Dia berteriak, berhenti menangis. Dewa Barat mengangkat kepalanya sambil masih memeluk ekornya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hati Kinmu langsung melunak saat dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku penyihir agung yang tak terkalahkan. Bahkan jika kau mati, aku punya cara untuk menghidupkanmu kembali. Tenang saja, siapa tahu, setelah kau mati, kau mungkin bisa melepaskan diri dari belenggu para dewa kuno, mendapatkan kebebasan. Ketika saat itu tiba, kau akan mampu memahami jalan penempaan. Siapa yang bisa membunuhmu saat itu? Kau bersumpah. Demi Earthcount, aku bersumpah. West Deity berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan saat dia berdiri dengan gembira. Raja Dewa Langwo berdiri di samping, tersenyum dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bayi suci cukup pandai membujuk gadis-gadis. Kinmu berkata dengan lembut, kakak Langwo. Tidak berhasil untukku. Raja Dewa Langwo berbalik dan melangkah pergi. Aku tidak percaya bahwa Dewa Agung dari para dewa kuno akan memiliki pemikiran yang begitu sederhana. Hati Kinmu menegang. Konflik antara para dewa kuno dan para penguasa penciptaan memang merupakan masalah terbesar di hadapannya. Meskipun terjadi konflik di antara 10 dewa surgawi, konflik tersebut tidak seserius perseteruan antara para dewa kuno dan para penguasa penciptaan. Sekarang dia sedang berada di atas es tipis. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa menghadapi kutukan abadi. Kinmu juga punya kecurigaan yang sama di dalam hatinya. Sebagai dewa perang kuno, Dewa Barat tidak mungkin sesederhana itu. Namun, baginya, apakah Dewa Barat itu sederhana atau tidaklah penting. Yang penting adalah dia harus memastikan kelangsungan hidup Dewa Barat, dan dia harus memastikan bahwa pekerja surgawi kutub barat akan menuju kedamaian abadi. Ada banyak pengrajin di Eternal Peace, tetapi saat ini, hanya ada sedikit pengrajin dewa yang dapat dianggap sebagai pekerja surgawi. Generasi baru masih dalam masa pembinaan, dan karenanya, pekerja surgawi terbaik di kutub barat harus turun tangan untuk membimbing dan melatih mereka. Meskipun Kinmu dan Sakra Buddha memiliki hubungan yang sangat baik, Sakra Buddha pada akhirnya tetap menjadi dewa perang kaisar pendiri, dan karena ia masih terganggu oleh masalah hati, keberadaannya saat ini tidak diketahui. Setelah melalui musibah perdamaian abadi, Kinmu paham bahwa Sakra Buddha tidak bisa diandalkan dan langkah paling bijaksana adalah dengan membina bakat-bakat lokal dari perdamaian abadi. Selama periode awal era Kaisar Pendiri, sekelompok besar pengikut berkumpul dengan Kaisar Pendiri untuk menjelajah dunia bersama. Mereka bukanlah siapa-siapa saat itu, tetapi kemudian,
orang-orang ini menjadi 4 Raja Surgawi Agung dan 4 Guru Surgawi Agung, dan reputasi mereka mengguncang dunia. Namun, pada periode itu, orang-orang terkenal dari era Kaisar Tinggi tidak mengambil alih masalah prioritas apapun selama era Kaisar Pendiri. Mereka juga tidak mencapai prestasi signifikan apapun. Ini bisa menjadi rujukan yang bisa dijadikan rujukan oleh Eternal Peace. Kinmu dan Dewa Barat berdiskusi dan memutuskan jumlah pekerja surgawi yang akan menuju kedamaian abadi. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan pekerja surgawi ini memasuki jembatan pergeseran saling energi roh sambil membawa tungku dan senjata ilahi, dia merasa tenang. Pekerja surgawi yang tersisa kemudian mengerjakan kereta harta karun naga surgawi. Kereta harta karun itu sangat rumit, dan pekerja surgawi yang menuju kedamaian abadi adalah yang paling terampil, sedangkan pekerja surgawi yang tersisa tidak begitu terampil. Jadi, Kinmu harus melibatkan dirinya secara pribadi dalam proyek tersebut. Dewa Barat membantunya dan tertawa. Sebagai seorang yang mulia surgawi, Anda benar-benar mengetahui semua hal ini. Kinmu menyeka keringat di dahinya. Dulu aku adalah seorang pandai besi penggembala sapi, jadi semua ini bisa dianggap sebagai profesi lamaku. Dewa Barat bertanya dengan rasa ingin tahu, pandai besi penggembala sapi. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kinmu merenung sejenak sebelum berkata, aku seorang apoteker yang bisa melukis, seorang peramal yang bisa mengayunkan pisau dan pedang, seorang pencuri dengan dharma yang mendalam, dan aku juga seorang penjahit yang bisa membuat perabot. Dewa Barat tidak dapat menahan senyum. Kau sangat berbudaya, tidak seperti yang mulia surgawi lainnya yang semuanya agung dan perkasa, dan bahkan cara bicara mereka menyenangkan di telinga. Kinmu sangat fokus memperbaiki kereta harta karun itu, dan dia menjawab, aku tidak seperti mereka. Mereka terlahir sebagai bangsawan, tetapi aku terlahir sebagai orang biasa. Ketika kereta harta karun itu akhirnya diperbaiki, sudah 2 hari kemudian. Yang mulia Dewa Barat, hamba harus bergegas dan pergi ke Kutub Selatan untuk bertemu Dewa Selatan, jadi hamba tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Kinmu mengucapkan selamat tinggal. 10 dewa surgawi dari surga surgawi tampak saling bertentangan di permukaan, tetapi sebenarnya mereka mencoba untuk bersekongkol melawan kalian semua. Aku harus pergi ke Kutub Selatan untuk memeriksa keselamatan Dewa Selatan. Dewa Barat tidak memintanya untuk tinggal dan menjawab dengan tulus, saat kau mencapai Kutub Selatan, laporkan kepadaku tentang keselamatanmu. Kinmu setuju. Raja Dewa Langwo sudah menaiki kereta harta karun, dan Dewa Barat keluar untuk mengantar mereka. Dia melirik Raja Dewa Wanita di kereta dan bertanya dengan suara rendah, Yang mulia surgawi, apakah dia benar-benar Raja Dewa dari para penguasa penciptaan? Kinmu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, aku pernah bertemu Earthcount dengannya. Dewa Barat merenungkannya. Karena Earthcount tahu identitasnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Earthcount jauh lebih pintar daripada kami berempat dewa. Sepanjang hidupnya, dia hanya menderita kerugian besar di tangan Kaisar Surgawi. Namun, aku juga ingin mengingatkan Celestial Venerable, kamu tidak mengenal era primordial kuno, tetapi aku mengenalnya, dan aku sangat takut akan hal itu. Para penguasa penciptaan adalah para penguasa era primordial kuno, dan bahkan para dewa kuno pun dikuasai dan diperbudak oleh mereka. Para dewa kuno juga didominasi dan diperbudak oleh para penguasa ciptaan. Kinmu merasa khawatir dengan ini. Ia menatap ke arah wajah menawan dari wanita cantik yang tak tertandingi di dalam kereta, lalu menarik kembali tatapannya setelah beberapa saat. Ia kemudian melanjutkan, Yang mulia, tidak perlu mengantarku keluar lagi. Dia menaiki kereta harta karun, dan naga kilin berubah wujud menjadi manusia untuk mengemudikan kereta sementara Yaner berdiri di sampingnya. Naga kilin tiba-tiba berteriak, dan naga-naga surgawi melompat ke udara, terbang menuju jembatan pergeseran saling energi roh di belakang benteng surgawi. Tatapan Raja Dewa Langwo lembut saat dia melihat keluar jendela dan berkata, apa yang Dewa Barat katakan kepadamu, apakah kamu mempercayainya? Tatapan mata Kinmu tertuju pada wajahnya, dan dengan ekspresi tenang, dia menjawab, apakah kakak berpikir bahwa aku harus mempercayainya? Raja Dewa Langwo terdiam. Saya percaya itu. Kinmu melanjutkan dengan sungguh-sungguh, seorang master penciptaan saja tidaklah kuat. Namun, ketika ada lebih dari puluhan ribu master penciptaan dewasa, kekuatan persembahan kurban mereka yang terakumulasi akan memungkinkan mereka untuk melawan individu-individu kuat dari alam langit luminous dan bahkan alam tahta kaisar. Ketika ada lebih dari ratusan ribu master penciptaan, kekuatan persembahan kurban mereka akan menjadi lebih hebat lagi. Ketika ada jutaan, puluhan juta, dan bahkan miliaran dari mereka yang melakukan persembahan kurban secara bersamaan, mereka pasti akan cukup kuat untuk memperbudak dan mendominasi para dewa kuno.
Jadi, Dewa Barat tidak berbohong. Raja Dewa Langwo mengalihkan pandangannya. Apakah kamu juga takut terhadap para penguasa ras pencipta? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan santai, saya sendiri adalah ahli dalam penciptaan, jadi mengapa saya harus takut? Raja Dewa Langwo menatapnya dengan sangat serius. Kaisar Agung juga seorang ahli penciptaan, tetapi bahkan dia takut pada para ahli penciptaan dan tidak ragu-ragu melenyapkan ras kita. Tapi, aku bukan Kaisar Agung. Qin Mu mengalihkan pandangannya dan melihat keluar jendela ke arah jembatan pergeseran saling energi roh yang semakin dekat sambil melanjutkan dengan lembut, era para penguasa penciptaan yang mendominasi alam semesta prasejarah sudah berakhir. Saat ini, para penguasa penciptaan hanyalah sekelompok serangga yang menyedihkan dan tidak memiliki rumah. Kakak, kamu juga salah satu dari serangga yang menyedihkan ini. Hanya jika kalian semua berintegrasi ke dalam era saat ini, kalian dapat menemukan cara untuk bertahan hidup, termasuk kamu. Kereta harta karun naga surgawi secara bertahap memperlambat kecepatannya saat melaju menuju jembatan pergeseran saling energi roh. Saya telah menemukan istana leluhur para penguasa penciptaan. Saat ini, saya masih perlu menentukan posisi terperinci, dan saya juga perlu mencari tahu dengan tepat segel apa yang ada. Qin Mu mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Dewa Langwo. Apa yang telah kujanjikan padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku akan membiarkan para master ras pencipta meninggalkan dunia paramita dan kembali ke dunia ini. Raja Dewa Langwo memikirkannya sejenak sebelum bertanya, apakah kamu tidak takut bahwa para penguasa ras pencipta akan kembali ke posisi mereka sebagai penguasa? Saya tidak takut, Qin Mu bersandar. Kalian semua tidak bisa kembali seperti dulu. Bahkan jika kalian memiliki istana leluhur, kalian tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Sebagai Raja Dewa di era purba, Su Jun telah menerima kenyataan ini. Namun, sebagai Raja Dewa saat ini, kalian belum menerimanya. Raja Dewa Langwo terdiam. Setelah beberapa saat, dia menjawab, beritahu aku koordinat umum istana leluhur terlebih dahulu. Ki vital Qin Mu berubah menjadi atlas bintang agung alam semesta, dan dia menandai posisi istana leluhur yang disegel. Raja Dewa Langwo bangkit, dan Qin Mu buru-buru mengingatkannya, aku baru menemukan koordinat umum dan belum menemukan posisi spesifiknya. Tirai kereta diangkat, dan Raja Dewa Langwo keluar dari kereta. Dengan membelakanginya, dia menoleh dan berkata, Bayi suci, kamu mengatakan bahwa kamu adalah ahli penciptaan. Namun, kamu tidak akan pernah bisa memahami kebanggaan menjadi ahli penciptaan, kamu juga tidak akan bisa memahami perseteruan berdarah antara ras ahli penciptaan. Kamu hanyalah orang luar yang, secara kebetulan, menjadi bayi suci rasku. Sosoknya menghilang. Qin Mu terkejut, dan suara naga kilin terdengar dari luar. Master Sekte, apakah kita akan memasuki jembatan pergeseran saling energi roh, atau kita akan menunggunya kembali? Qin Mu menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu menunggu. Ayo pergi. Naga kilin merasa bingung, lalu berbalik untuk melihat ke dalam kereta. Melalui tirai, dia melihat ekspresi Qin Mu tampak setenang air yang tenang. Ada apa, Tuan Muda? Tanya Yaner pelan. Naga kilin ragu-ragu sejenak. Dia membiarkan naga surgawi menarik kereta ke jembatan pergeseran saling energi roh dan tidak menjawabnya. Yaner terus berbisik, saya merasa Tuan Muda menyukai Raja Dewa Langwo, tetapi dia terlalu menekan perasaannya. Mungkin kita harus mencari nyonya sekte yang dapat menghibur jiwanya, maka dia akan sedikit lebih bahagia. Dia melihat ke dalam kereta, lalu melompat ke bahu kilin naga, dan berkata ke telinganya, saat kita sampai di Kutub Selatan, aku akan meminta ibuku untuk membantunya menemukannya. Naga kilin menggelengkan kepalanya. Bukan itu alasannya. Aku yang mengendalikan kereta. Kau bisa masuk dan memberitahu Master Sekte bahwa dia benar. Yaner bertanya dengan bingung, apakah kalimat itu sudah cukup? Gadis yang disukai Tuan Muda juga bukan aku, jadi kemungkinan besar tidak ada gunanya jika aku yang mengatakannya. Naga kilin tidak berdaya dan membiarkan naga itu mengendalikan kereta sementara naga kilin menampakkan wujud aslinya dan berjalan masuk ke dalam kereta. Di dalam kereta, Qin Mu memejamkan matanya saat dua aliran air mata bening mengalir di sudut matanya. Suaranya sedikit serak saat dia berkata dengan suara rendah, untuk mencari kesempatan bertahan hidup dan harapan akan perdamaian abadi, untuk umat manusia, mengapa begitu sulit, mengapa begitu membosankan? Rasanya seperti dia tertindih sampai tidak bisa bernapas, dan dia terengah-engah mencari napas. Guru kerajaan, setelah aku menjadi guru kerajaan, akhirnya aku mengerti seberapa besar tekanan yang kau alami saat itu. Di mana kau sebenarnya? Ia teringat pada pendahulunya, guru kerajaan Jiang Baigui. Saat ini, yang ia butuhkan bukanlah seorang wanita simpanan untuk menghibur jiwanya.
Yang ia butuhkan adalah seorang sahabat Tao agar mereka dapat saling mendukung dan menyemangati. Sebelumnya, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi Jiang Baigui mendapat dukungan dari Patriark Muda, dan setelah itu, ia mendapat dukungan dari Kaisar Yanfeng. Ia jauh lebih beruntung daripada Qinmu. Setiap kali ia merasa tersesat dan tidak berdaya, Patriark Muda akan mengingatkannya bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Saat ia menghadapi kemunduran, Kaisar Yanfeng akan berdiri berdampingan dengannya, dan mereka akan menanggung tekanan bersama-sama. Namun saat ini, Qinmu tidak memiliki siapapun di sampingnya. Naga Kilin berjalan mendekat dan duduk di dekat kaki Qinmu, meluruskan kaki depannya, lalu berbaring. Master Sekte, apa yang Anda lakukan, meskipun saya tidak begitu memahaminya? Naga Kilin ragu sejenak sebelum melanjutkan, tapi aku merasa itu adalah hal yang benar. Qinmu membuka matanya dan dengan lembut menyentuh kepala besar makhluk raksasa ini, lalu menjawab dengan suara rendah, hanya kamu, Fatih Dragon, kamu adalah satu-satunya orang di sekitarku yang mengerti aku. Kitab suci pembinaan manusia milikmu telah tercapai. Naga Kilin mengangkat kepalanya dan tertawa. Guru Sekte, di dalam hatiku, kau masih pemuda yang berjalan melewatiku di pagi yang cerah itu. Kau melihat ke arah perguruan tinggi Kekaisaran Perdamaian Abadi di depan dan berpikir dalam hatimu, semua orang di sana adalah orang desa. Qinmu tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Naga Kilin juga berdiri, menggoyangkan surai dan sisiknya. Dia berdiri di sampingnya. Dulu, kau mengira aku adalah seekor singa batu di depan gerbang. Matamu penuh dengan energi dan kecerdasan, dan kau penuh dengan keberanian. Aku telah melihat begitu banyak orang di gerbang Imperial Chollege, tetapi aku belum pernah bertemu dengan pemuda sepertimu. Dulu, aku sangat lapar sampai aku merasa pingsan, tetapi ketika aku melihatmu, aku melihat seorang patriark lain, Jiang Baigui lain, dan Kaisar Yanfeng lain. Ini bukan kitab suci tentang pemeliharaan manusia, ini semua adalah kata-kataku yang tulus. Dia tertawa. Aku tidak mengikutimu hanya karena kau bisa memurnikan pil roh, aku juga tidak tinggal diam hanya untuk mendapatkan pil roh untuk dimakan. Ada begitu banyak apoteker yang bisa memurnikan pil roh di seluruh dunia, tetapi hanya ada satu pemimpin sekte muda dari sekte orang suci surgawi. Pada dirimu, aku melihat roh yang merintis jalan, roh yang tidak takut pada langit maupun bumi. Bagi yang lain, surga adalah yang terbesar, sementara mereka berada di urutan kedua. Namun, bagi Anda menganggap diri Anda sebagai yang terbesar, dan surga berada di urutan kedua. Kepercayaan diri Anda begitu besar sehingga menarik perhatian semua orang. Anda adalah tubuh penguasa. Naga Kilin melanjutkan, kau akan selalu menjadi pemimpin sekte muda yang penuh semangat dan tidak takut pada apapun serta tidak akan pernah tertimpa masalah atau hancur. Ekspresi gelisah di wajah Qinmu terhapus saat dia bergumam, ya, akulah tubuh penguasa. Aku tidak akan pernah hancur. Hatiku tidak akan pernah menua, aku masih pemimpin sekte muda itu. Kereta harta karun naga langit berhenti perlahan, dan suara gembira Yaner terdengar. Tuan muda, naga gemuk, kita telah mencapai kutub selatan. Qinmu penuh semangat saat dia berjalan keluar dari kereta. Naga Kilin tersenyum dan mengikutinya dengan langkah cepat. Kereta naga surgawi keluar dari jembatan pergeseran saling energi roh. Qinmu berdiri dan melihat keluar dari kereta, mengamati aliran api yang membentang sejauh jutaan mil. Itu sangat indah. Di langit, orang bisa melihat matahari yang berada tidak jauh dari tanah. Api berkobar dari pusat matahari, menyerupai burung berwarna merah terang dengan sayap terentang saat terbang melewati bumi. Ada juga beberapa dewa berkepala burung dan bertubuh manusia yang sedang berjalan di tengah kobaran api. Mereka membentangkan sayap mereka yang lebar dan terbang ke sana kemari, dan ada kobaran api panjang yang terus-menerus jatuh dari langit. Bagi umat manusia, tempat seperti itu jelas sama mengerikannya dengan neraka itu sendiri. Namun, bagi ras dewa yang tinggal di kutub selatan, tempat itu sangat menyenangkan dan nyaman bagi mereka. Qinmu mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat para dewa yang terbang mengejar aliran api matahari. Mereka bukan dari ras dewa burung merah, melainkan dewa dari surga. Selain itu, meskipun api yang jatuh dari langit berasal dari matahari, api itu bukanlah tonjolan matahari. Sebaliknya, api itu diciptakan oleh serangan terhadap beberapa hal yang tidak diketahui. Para dewa telah menggunakan seni ilahi mereka untuk meminjam kekuatan matahari dalam menciptakan serangan ini. Itu sangat menyerupai seni ilahi dari penguasa matahari agung. Qinmu merasakan hatinya sedikit tersentak. Penguasa matahari agung, dan Feng Lai, adalah murid Raja Dewa Leluhur. Senjata suci Raja Dewa Leluhur, yang mulia surgawi Yu, seharusnya ada di Suandu, dan penguasa matahari agung tidak mungkin datang ke sini.
Lalu, milik siapakah pasukan besar yang dapat mengendalikan kekuatan matahari ini? Sudut matanya berkedut, dan tiba-tiba, langit menjadi terang. Matahari yang sangat besar telah turun ke langit kutub selatan dari langit luar, dan istana-istana raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam matahari, menyerupai sebuah istana yang mengalirkan cairan emas. Suara genderang terdengar dan puluhan ribu dewa berdiri di hadapan istana-istana yang runtuh ke kutub selatan. Istana-istana itu sebesar kota-kota dewa, dan mereka terbang turun menuju langit kutub selatan. Bagian bawah istana-istana dan aula-aula dewa ini seperti anjing laut raksasa, dan dengan dengungan hebat, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari bawah istana-istana ini. Kinmu melihat sinar itu turun seperti tirai, dan mereka membekas ke bawah di kutub selatan, menghancurkannya hingga daratan bergetar hebat. Puluhan ribu pegunungan langsung tercabut dari tanah, berubah menjadi jejak. Pemandangan ini sungguh luar biasa megahnya, namun juga membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Tak jauh dari jembatan spirit energi mutual shift, terdapat banyak dewa berkepala burung yang berjejer rapi sedang menjaga jembatan ini. Ketika kereta harta karun naga surgawi berlayar keluar dari anjungan, hal itu segera membuat para dewa itu waspada, dan seorang dewa segera maju untuk bertanya. Naga kilin menghampirinya dan berkata, "Yang muliamu telah datang untuk mengunjungi Dewa Selatan." "Saudaraku, apa yang terjadi di kutub selatan?" Mendengar gelar yang mulia surgawimu, pejabat dewa itu tidak berani ceroboh dan buru-buru menjawab, melapor kepada yang mulia surgawi, Dewa Selatan telah memberontak. Langit surgawi telah mengirim pasukan ke sini untuk memadamkan pemberontakan. Saat ini, berbagai pejabat lokal sedang menyerang kutub selatan. Saya di sini atas perintah untuk menjaga jembatan pergeseran saling energi roh sehingga para pemberontak kutub selatan tidak akan dapat melarikan diri melalui jembatan tersebut. Kinmu sangat terkejut, dan dia segera melangkah maju dan berteriak, "Dewa Selatan Suke memberontak. Kapan ini terjadi? Apakah kamu yakin dia memberontak?" Pejabat dewa itu terkejut dan buru-buru bersujud di tanah, menggigil ketakutan saat menjawab, "Dewa Selatan Suke memimpin pasukan untuk merebut senjata suci dari surga dengan paksa. Dia memberontak dan menciptakan kekacauan, membuat surga merasa jijik. Surga menjadi marah dan mengirim pasukan ke sini untuk meredakan pemberontakan. Aku juga hanya melakukan hal-hal berdasarkan perintah." Yaner tidak dapat menahan rasa paniknya, dan dia hendak mengepakkan sayapnya untuk terbang ketika Kinmu mengirimkan aliran kesadaran untuk menjebaknya sambil berkata dengan lembut, "Yaner, situasinya sekarang masih belum jelas. Bersabarlah untuk saat ini dan tunggu aku bertanya-tanya dulu." Dia mengerutkan kening. Dewa Selatan Suke jelas bukan dewa kuno yang suka melakukan sesuatu dengan kekerasan seperti Dewa Barat Baihu. Sebaliknya, berdasarkan beberapa interaksi singkat Kinmu dengan Dewa Selatan, dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mundur, dan dia juga sangat cerdas. Ketika situasinya tidak jelas, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Yaner hanya bisa menahan diri, berubah menjadi burung pipit hijau dan bertengger di bahunya saat dia berjalan maju mundur, berbisik, "Ibuku, dia." Kinmu mengangkat tangannya, membiarkan wanita itu berdiri di atas ujung jarinya sambil memberi isyarat agar wanita itu berhenti berbicara. Dia menoleh ke pejabat dewa dan bertanya dengan lembut, "Senjata ilahi yang digunakan untuk menekan kutub selatan, milik yang mulia surgawi yang mana?" "Itu adalah senjata suci milik yang mulia surgawi Huo." Pejabat dewa itu melanjutkan, "Yang mulia Huo menjaga kutub selatan." Sudut mata Kinmu berkedut, dan dia mengulangi dengan suara serak, "Yang mulia Huo." Pejabat dewa itu mengangguk. Kinmu menenangkan dirinya. "Yang mulia Huo sudah turun sendiri." Pejabat dewa itu menjawab dengan hormat, "Yang mulia surgawi Huo turun ke sini secara pribadi untuk mengambil senjata suci dan melawan Dewa Selatan. Mereka telah bertempur sampai ke zona terlarang kutub selatan. Selain pasukan besar di bawah Yang mulia surgawi Huo, Dewa Merah dari surga selatan juga telah memimpin pasukannya ke sini sebagai cadangan. Para pengawal ilahi dari surga surgawi juga sedang dalam perjalanan ke sini. Saya mendengar bahwa angkatan laut sungai surgawi juga hampir tiba." Sudut mata Kinmu berkedut tak terkendali. Celestial Venerable Huo telah datang secara pribadi, dan ada juga dua pengawal ilahi agung dengan 200.000 dewa dan iblis yang kemungkinan besar adalah eksistensi maha kuasa dari Jade Capital Realm dan Luminous Sky Realm. Selain itu, Celestial River Navi juga telah tiba. Tampaknya Celestial Venerable Huo ada di sini untuk menghancurkan kutub selatan dalam satu gerakan kali ini. Saat dia sedang berpikir, ada lagi matahari yang ditarik dengan paksa ke langit kutub selatan. Kekuatan magnet yang kuat memutarbalikkan angkasa saat ribuan dewa dan iblis turun dari langit dan terbang menuju kutub selatan untuk bertarung dengan para dewa dan iblis istana surgawi burung vermilion.
Tetapi mengapa Dewa Merah Kisyayu dari surga selatan juga ada di sini? Qin Mu merasa bingung. Dewa Merah Kisyayu adalah murid yang diam-diam dipersiapkan oleh Yang Mulia Surgawi Yue. Dia bukan hanya murid Yang Mulia Surgawi Yue, tetapi dia juga murid Dewa Selatan Zuke. Dia adalah mata-mata yang ditanam oleh kedua wanita itu di surga. Mustahil bagi Dewa Merah Kisyayu untuk mengkhianati Dewa Selatan. Dia secara pribadi memimpin pasukan besar surga selatan ke sana, semuanya sangat aneh. Namun, Yang Mulia Huo selalu membenci kejahatan dengan penuh semangat dan selalu menganggap dewa-dewa kuno sebagai musuh. Jika dia ada di sini untuk membunuh Dewa Selatan Zuke, dia pasti tidak akan menahan diri. Yang Mulia Surgawi, Anda pernah berkata bahwa Yang Mulia Surgawi Huo bukan lagi Yang Mulia Surgawi Huo di masa lalu. Mungkinkah dia benar-benar telah berubah? Dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya, dan Yaner, yang berada di ujung jarinya, hampir menggaruk jarinya. Qin Mu menahan rasa sakit dan terus bertanya, sudah berapa hari berlalu sejak Yang Mulia Surgawi Huo turun untuk memadamkan pemberontakan? Pejabat dewa itu menjawab, sudah 4 hari. Qin Mu merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi dia menjawab dengan tenang, Dewa Selatan memberontak dan menciptakan kekacauan, jadi aku akan secara pribadi turun tangan untuk menekan pemberontakan itu. Dragon Pi, ayo pergi. Pejabat dewa itu ragu sejenak sebelum menjawab, Yang Mulia Surgawi, medan perang di depan sana sangat berbahaya. Akan lebih baik jika Yang Mulia Surgawi tetap di sini. Qin Mu tersenyum, tapi sebenarnya bukan senyum. Apakah aku Yang Mulia Surgawi, atau kamu Yang Mulia Surgawi? Pejabat dewa itu melompat mundur karena takut dan buru-buru melambaikan tangannya, memerintahkan para prajurit dan jenderal surgawi di sekitar mereka untuk membuka jalan baginya. Qin Mu kembali ke kereta, dan kereta harta karun naga langit melesat menuju zona terlarang di kutub selatan. Zona terlarang itu adalah tempat kelahiran Dewa Selatan Zuke, jadi jika Yang Mulia Surgawi Huo telah berjuang menuju ke sana, kemungkinan Dewa Selatan Zuke berada dalam bahaya besar. Dia tidak mungkin sebodoh itu, tidak mungkin. Qin Mu menurunkan Yaner. Burung pipit hijau kecil itu melompat dan terbang dengan gelisah di sekitar kereta, terus-menerus menjulurkan kepalanya untuk melihat keluar jendela. Qin Mu memberi perintah mental, dan jendela kereta harta karun naga langit berdenting keras. Kemudian, bersama dengan keempat dinding, mereka menghilang ke dalam badan kereta sehingga dunia luar dapat dilihat tanpa hambatan. 6 naga surgawi juga berubah menjadi bentuk lengkap mereka, menjadi ratusan mil panjangnya. Kereta itu juga bertambah besar, memancarkan cahaya terang dan warna yang spektakuler. Kereta itu melaju di langit dengan kekuatan yang mengagumkan. Yaner, jangan khawatir. Qin Mu terus meyakinkan burung pipit hijau kecil yang gelisah itu, ibumu hampir sama liciknya denganku. Karena dia telah memberontak, maka dia pasti punya niatnya sendiri. Selain itu, aku adalah penyihir agung yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia benar-benar mati, aku bisa menghidupkannya kembali. Yaner berhenti melompat-lompat dan berubah wujud menjadi gadis kecil pelayan di sisi Yang Mulia Surgawi Yue. Qin Mu berpikir sejenak sebelum mengeluarkan lentera milik Yang Mulia Yue dan menyerahkannya kepadanya. Ini dari Yang Mulia Yue. Ini untukmu. Kau harus membawanya agar bisa melindungimu. Kita memasuki medan perang, dan mungkin ada serangan yang tidak diinginkan dari pihak manapun. Kau harus melindungi kereta harta karun naga surgawi. Yaner menahan kecemasan di hatinya dan membawa lentera itu sambil berdiri di depan poros kereta. Cahaya dari lentera itu menyerupai riak-riak air yang menyebar ke keempat arah, menyelimuti kereta harta karun naga surgawi itu sepenuhnya. Ada seni ilahi yang kuat yang terus-menerus menyerang dari langit dan tanah, tetapi ketika mereka mencapai sekitar kereta harta karun naga surgawi, mereka menghilang dengan sendirinya begitu mereka menyentuh cahaya dari lentera. Setelah ini, seni ilahi akan muncul kembali ribuan mil jauhnya dan meledak dengan cara yang mengejutkan. Bahkan ketika mereka menemukan aliran api dari matahari di sepanjang jalan, saat bertemu dengan cahaya lentera, mereka juga akan lenyap dengan sendirinya. Lebih jauh lagi, bahkan istana-istana yang terbang keluar dari dalam matahari, begitu bersentuhan dengan cahaya lentera, mereka akan muncul kembali ribuan mil jauhnya di saat berikutnya. Tidak ada yang bisa mendekati kereta itu. Lentera ini adalah artefak berharga yang diberikan oleh Yang Mulia Surgawi Yue kepada Yaner untuk diberikan kepada Qin Mu agar ia dapat melindungi dirinya sendiri di kekosongan besar. Qin Mu tidak menggunakannya saat itu. Sekarang setelah ia melihat kegunaan lentera ini yang menakjubkan, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dan memuji kemampuan luar biasa Yang Mulia Surgawi Yue. Lentera itu menjaga kereta, dan kereta itu terus melaju tanpa henti. Yaner menuntun naga kilin sementara naga kilin mengendalikan tali kekang untuk memerintah naga-naga surgawi.
6 naga surgawi itu meraung terus-menerus, dan bersama raungan mereka datanglah suara guntur yang menggelegar di samping kilat, dan kecepatan mereka meningkat dengan mantap. Hanya saja kutub selatan sangat luas, dan zona terlarangnya sangat jauh. Untuk berlari cepat akan memakan waktu setidaknya 1 hari atau lebih. Tepat pada saat itu, Qin Mu mendengar suara musik samar-samar yang datang dari depan. Dia buru-buru berdiri dan melihat ke kejauhan. Dia melihat sebuah kapal Phoenix berlayar dari balik langit. Haluan kapal yang sangat besar menembus atmosfer, dan kapal Phoenix mengepakkan sayapnya. Tentara dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari surga selatan mengendalikan kapal-kapal yang lebih kecil dan meluncur turun dari kapal Phoenix. Dari kapal-kapal ini, pedang bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mengiris ke depan di sepanjang daratan dan pegunungan seolah-olah mencoba membajaknya. Kemanapun pedang bulu lewat, gunung-gunung dan sungai-sungai terkoyak. Sudut mata Qin Mu berkedut. Para dewa dan iblis di bawah Dewa Merah Langit Selatan benar-benar menyerang kutub selatan dengan sangat kejam. Ini tidak seperti yang dia duga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dewa Merah Qixia jelas seorang jenius dalam memimpin pasukan. Di akhir era Kaisar Agung, dia secara pribadi memimpin pasukannya ke medan perang dan membunuh Dewa Merah dari Langit Selatan sebelumnya. Kekuatan tempur pasukannya sangat hebat, dan dengan mereka yang maju sendiri untuk berperang, kemanapun mereka lewat, niscaya hanya akan ada sedikit yang selamat. Naga gendut, dekati kapal Phoenix. Mendengar ini, naga kilin buru-buru mengendalikan arah kereta, dan kereta harta karun naga surgawi bergerak mendekati kapal Phoenix. Jenderal yang menjaga kapal Phoenix adalah seorang wanita, dan di belakangnya, ada penampakan roh primordial Phoenix berkepala 9, yang tampak sangat tangguh. Dari jauh, dia berteriak, "Beranikah aku bertanya apakah yang muliamu yang berada di kereta?" "Yang mulia, tolong tahan langkahmu." Naga kilin segera menghentikan keretanya. Qin Mu duduk di dalam kereta dan bertanya, "Apakah Dewa Merah ada di kapal?" Jenderal perempuan itu membungkuk. "Yang mulia, Dewa Merah telah menuju ke istana surgawi burung merah untuk menekan pemberontakan. Dia tidak ada di kapal." Qin Mu melambaikan tangannya, dan kereta harta karun naga langit melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melihat istana surgawi burung vermilion. Istana surgawi burung vermilion adalah istana surgawi tertua. Saat ini, istana itu telah hancur berantakan, dan banyak aula telah runtuh. Arsitektur besar jatuh dari langit seperti gunung besar dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, ada seekor burung Phoenix berkepala 9 yang mengepakkan sayapnya dan mencabik-cabik istana surgawi burung vermilion. 9 kepalanya memuntahkan sinar cahaya ke segala arah, dan mereka menyapu ke arah para dewa dan iblis di istana surgawi burung vermilion. Di salah satu kepala burung Phoenix berkepala 9, Qixia berdiri tanpa alas kaki dengan sitar di tangannya. Lengan bajunya berkibar-kibar, dan jari-jarinya menari-nari. Nada-nada musik dari sitar itu seperti energi pedang paling tajam yang membelah ke bawah, dan mereka membantai setiap praktisi kuat dari istana surgawi burung vermilion yang datang padanya. Di sekelilingnya, mayat-mayat berjatuhan seperti hujan, dan dia tak tertandingi. Di sekelilingnya, ada juga banyak dewi yang terbang sambil berteriak dan melancarkan seni ilahi mereka untuk membunuh para penyintas yang tersisa. Kadang-kadang, mereka berubah menjadi bentuk manusia untuk melancarkan seni ilahi, dan di saat lain, mereka kembali ke bentuk burung Phoenix untuk terbang. Di antara para praktisi kuat tahta kaisar, kekuatan tempur Dewa Merah Qixia jelas tidak kalah dengan Dewa Hitam Putra Surga Yin. "Tuan muda," Yaner berbalik untuk melihat Qin Mu dengan ekspresi memohon. Qin Mu menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak dapat memastikan apa yang Dewa Merah Qixia coba lakukan. "Dewa Merah." Qin Mu mengirimkan aliran kesadaran yang berubah menjadi suara ledakan keras. Dewa Merah Qixia menoleh untuk melihat, dan dengan ketukan kakinya, salah satu kepala burung Phoenix berkepala 9 di bawah kakinya bergetar dan berubah menjadi Qixia lainnya. Dia terbang menuju kereta harta karun naga surgawi dan membungkuk. "Saya memberi hormat kepada yang mulia surgawimu." Tatapan mata Qin Mu dipenuhi dengan emosi yang rumit. Qixia telah mengirim klon untuk memberi penghormatan sementara tubuh aslinya masih menyerang istana surgawi burung vermilion tanpa ada tanda-tanda niat untuk menunjukkan belas kasihan. "Dewa Merah, surga memiliki keutamaan untuk mencintai semua makhluk hidup. Jika memungkinkan untuk membiarkan orang lain pergi, maka orang itu harus diampuni. Tidak perlu bersikap begitu kejam," kata Qin Mu dengan lembut. Qixia menatapnya dalam-dalam. Tiba-tiba, tubuh aslinya bergetar dan berubah menjadi 8 burung Phoenix. Mereka melebarkan sayap dan terbang melintasi langit di atas istana surgawi burung vermilion, menyelimutinya dengan api yang menyala-nyala. Istana surgawi yang sangat kuno ini meleleh,
dan banyak dewa musnah di bawah api suci burung phoenix. 8 burung phoenix berkumpul dan menyatu, berubah menjadi burung phoenix berkepala 8 berwarna pelangi. Ia mengubah arahnya dan terbang menuju kereta harta karun naga surgawi, dan dengan desiran, ia menghilang ke dalam tubuh Kisyayu yang berdiri di hadapan Kinmu. Di belakang Kisyayu, burung phoenix berkepala 9 mengepakkan sayapnya, dan langit ditutupi dengan cahaya yang menyala-nyala. Roh primordial phoenix berkepala 9 melipat sayapnya dan berangsur-angsur menghilang. Yaner menatapnya dengan marah sambil menggertakkan giginya. Saat kamu masih kecil, akulah yang memberimu makan sampai kamu dewasa. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Kisyayu menaiki kereta, lalu berdiri di hadapan mereka dan membungkuk. Yang mulia surgawi, alasan Dewa Selatan mengirim putri itu pergi segera setelah dia lahir, apakah Yang mulia surgawi masih tidak tahu alasannya? Di istana surgawi burung vermilion ini, tidak ada seorang pun di pihaknya. Aku juga hanya mengambil kesempatan untuk membantunya. Kinmu menjawab, lalu di mana Dewa Selatan? Di dalam zona terlarang. Kisyayu mengangkat jarinya dan menunjuk ke kejauhan. Jika Yang mulia surgawi tiba di sana tepat waktu, Anda mungkin bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Ekspresi Kinmu merosot saat dia bertanya dengan dingin, ini ide kamu dan Dewa Selatan. Dewa Merah Kisyayu tampak bingung. Ini juga ide Yang mulia Yue. Yang muliamu, Anda adalah penyihir agung yang tak terkalahkan. Anda seharusnya tidak begitu gugup karena Adipati Langit dan Pangeran Bumi masih hidup untuk membangkitkan Dewa Selatan dan membiarkannya melepaskan diri dari belenggu Dao Agungnya. Bukankah ini kesempatan sekali saja yang diberikan oleh surga? Kesempatan yang diberikan oleh surga. Kinmu sangat marah hingga tertawa saat duduk di singgasananya, tampak lelah. Ia berkata dengan nada kecewa, kesempatan dari surga. Beranikah kau mengatakan itu saat kalian semua tidak membicarakannya denganku? Teknik kebangkitanku tidak maha kuasa. Ada kekuatan sihir yang dapat menahan kebangkitanku di dunia ini, dan semuanya berada di tangan 10 yang mulia surgawi di surga. Ekspresi Dewa Merah Kisyayu berubah drastis. Kinmu telah memerintahkan kereta harta karun naga surgawi untuk bergegas menuju zona terlarang di Kutub Selatan. Surga Kesadaran Agung Kaisar Agung, Aula Wangi Surga, Daerah Terlarang Kaisar Surgawi, dan reruntuhan akhir permaisuri surgawi dan Yuanmu semuanya dapat menolak pemanggilan jiwaku. Jika mereka menyembunyikan jiwamu di kekosongan besar, aku juga tidak akan dapat menemukannya. Kinmu duduk di kereta, frustrasi. Apakah kau yakin aku bisa menghidupkanmu kembali, Dewa Selatan? Tidak mungkin dia tidak akan marah. Dewa Selatan Vermilion Bird adalah salah satu dari sedikit dewa kuno yang memiliki hubungan dekat dengannya. Persahabatan mereka hanya dilampaui oleh persahabatannya dengan Heaven Duke dan Earth Count. Ketika Kinmu kembali ke tahun pertama era Nagahan, dewa kuno pertama yang ditemuinya adalah Dewa Selatan Burung Vermilion. Mereka berbincang-bincang dengan gembira di atas kapal, dan Burung Vermilion mengenalinya sebagai saudaranya. Kemudian, ketika Kinmu kehilangan tempatnya di surga setelah mengalahkan Yang Mulia Surgawi Hao, dia bersembunyi di istana surgawi Burung Vermilion. Selain itu, dia adalah dewa kuno pertama yang mengetahui tentang aliansi surga. Ketika Kinmu berada di kapal hantu dan mencuri kekuatan keempat dewa, yang menyebabkan ia ditangkap, Dewa Selatan Burung Vermilion lah yang mendorong pembebasan mereka. Hal ini memungkinkan mereka terbebas dari kapal hantu. Hubungannya dengan Heaven Duke dan Earth Count bagaikan hubungan antara senior dan junior. Hubungannya dengan Salt Deity Vermilion Bird bagaikan hubungan antara kakak dan adik. Dia tahu rencananya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan tubuh dewa kunonya dan terlahir kembali sehingga dia tidak lagi dibatasi oleh Dao Agung Langit dan Bumi, seperti Dewi Yin Surgawi. Kinmu marah karena saat dia melakukannya, dia tidak membicarakannya dengannya. Dia mengira penyihir agung yang tak terkalahkan, Kinmu, Maha Kuasa dan dia bisa menghidupkannya kembali. Baginya, situasi dengan 10 yang mulia surgawi ini adalah saat yang tepat untuk mati di tangan mereka sambil membunuh semua dewa dan setan yang ditempatkan di Kutub Selatan. Itu seperti membunuh 2 burung terlampaui. Kesempatan ini juga merupakan waktu terbaik untuk menghancurkan para dewa kuno dan aku. Kinmu mengepalkan tangan dan giginya. Dewa Burung Vermilion Selatan ingin menggunakan waktu ini untuk dibangkitkan dan menyingkirkan belenggu Dao Agung. Langit juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan jiwanya sehingga dia tidak bisa dihidupkan kembali. 10 yang mulia surgawi pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kepada semua orang, termasuk para dewa kuno, bahwa penyihir agung yang tak terkalahkan, Kinmu, bukanlah seseorang yang dapat diandalkan oleh para dewa kuno. Mereka punya cukup cara untuk menekan sihir Kinmu untuk mencegah Kinmu menghidupkan kembali dewa-dewa kuno yang telah mati.
Mereka punya 4 atau 5 cara untuk menekan kebangkitanku. Namun, Kaisar Agung tidak dapat menggunakan Ultimate Void-nya, atau dia akan mengungkap jati dirinya. Celestial Empress dan Yuanmu juga tidak dapat menggunakan Ruins of End mereka, karena takut mengungkap jati diri mereka. Zona terlarang Celestial Emperor juga tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat digunakan adalah Hall of Fragrance. Kinmu menatap ke depan saat keringat dingin mengucur dari dahinya. Aula keharuman di surga adalah tempat jiwa yang mulia surgawi Yu yang compang camping ditekan. Ketika dia mencoba memanggil jiwa yang mulia surgawi Yu, dia tidak dapat memanggilnya keluar dari aula keharuman. Bahkan ketika Earthcount secara pribadi mencari jiwa Celestial Venerable Yu, dia tidak dapat memasuki Hall of Fragrance. Aula wangi adalah salah satu dari 72 aula tahta surgawi. 10 yang mulia surgawi pasti akan menggunakannya untuk menekan jiwa Dewa Selatan Burung Vermilion sehingga seni ilahi Kinmu tidak akan efektif, yang berarti dia akan mati total. Semoga saja ini hanya dugaan. Semoga saja Balai Wangi masih berada di langit dan belum dikirim ke Kutub Selatan. Kecepatan kereta itu dipacu hingga ekstrim. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat istana surgawi Burung Vermilion runtuh. Penghancuran istana surgawi tertua telah ditetapkan. Sudah pasti Kutub Selatan telah kehilangan tuannya. Bahkan jika dia dapat menghidupkan kembali Dewa Selatan Burung Vermilion, dia tidak akan lagi memiliki kendali atas tempat ini. Lagi pula, dia bahkan mungkin tidak dapat dihidupkan kembali. Ledakan. Langit berguncang hebat saat sungai surgawi selebar ribuan mil muncul di atas Kutub Selatan. Sungai itu dipenuhi dengan aliran deras yang memutar ruang saat melewati matahari. Kapal-kapal besar yang tak terhitung jumlahnya mengapung di atasnya. Tidak seperti sungai biasa, permukaan sungai surgawi itu seperti cakram, seperti dua lempeng yang saling menempel. Tidak ada naik atau turun bagi sungai surgawi, jadi di kedua sisinya, banyak sekali kapal besar yang melaju kencang. Itu adalah angkatan laut sungai celestial. Langit-langit menghubungkan berbagai langit besar, sehingga angkatan laut sungai surgawi telah menjadi pasukan langit-langit dengan dewa dan iblis terbanyak selama 1.000.000 tahun. Selama ini, Angkatan Laut Sungai Surgawi lah yang memimpin upaya untuk menumpas pemberontakan di berbagai surga dan era yang diciptakan. Surga Surgawi Han, Surga Surgawi Cahaya Merah, Surga Surgawi Kaisar Tinggi, dan Surga Surgawi Kaisar Pendiri semuanya musnah di bawah Angkatan Laut Sungai Surgawi. Kinmu mendongak dan melihat Sungai Surgawi terbelah seperti rubah berekor 9 yang sangat besar, yang memanjangkan ekornya, tetapi yang ekornya jauh lebih dari 9. Ratusan anak sungainya meluap ke berbagai bagian Kutub Selatan saat kapal-kapal besar berlayar di atasnya. Air sungai memadamkan api yang berkobar di Kutub Selatan, dan banyak dewa dan setannya dibantai. Ini adalah pembantaian sepihak. Mesin perang surga diaktifkan, dan hanya butuh sedikit usaha untuk mengalahkan Kutub Selatan. Inilah yang disembunyikan surga selama 1.000.000 tahun. Belasan anak sungainya datang ke depan Kinmu, dan perahu-perahu turun dari surga menuju api paling terang di Kutub Selatan. Kinmu menarik kembali pandangannya. Akhirnya kereta harta karun itu mencapai daerah terlarang di Kutub Selatan. Cahaya warna-warni Dao Agung mendidih saat altar pengorbanan raksasa yang terbuat dari api muncul di Cakrawala. Itu bukanlah altar pengorbanan, melainkan Fata Morgana yang terbentuk oleh cahaya. Cahaya warna-warni Dao Agung membentuk struktur seperti sarang burung di atas, yang sangat besar. Bila dilihat dari jauh, orang bisa melihat nyala api sucinya yang menyala-nyala seolah-olah membentuk burung merah tua yang melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Kereta itu pergi ke sana dan merasakan suhu yang sangat panas. Pada suhu seperti itu, bahkan 6 naga surgawi alam ibu kota Giok tidak berani mendekat. Namun, suhu telah menurun drastis karena kedatangan Angkatan Laut Sungai Surgawi. Ada sebanyak 36 anak sungai-sungai surgawi yang mengalir ke zona terlarang Kutub Selatan. Angkatan Laut menggunakan kekuatannya untuk menekan zona terlarang Dao besar ini. Banyak kapalnya melaju ke sana untuk mengejar dan membunuh para dewa dan setan Kutub Selatan. Ada banyak dewa dan iblis yang berlarian di sana. Mereka bertempur melawan Angkatan Laut Sungai Surgawi dengan keunggulan geografis dan garis keturunan mereka, menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak. Naga Kilin mengemudikan kereta perang ke arah cahaya warna-warni Grid Dao di Kutub Selatan. Keempat dewa kuno sangat menghargai tempat kelahiran mereka. Kinmu telah pergi ke Kutub Timur, Barat, dan Utara, tetapi dia belum pernah melihat tempat kelahiran mereka, bahkan Dewa Barat yang tampaknya polos dan imut. Mereka menyembunyikan tempat kelahiran mereka, karena daerah terlarang menyembunyikan aturan Dao Agung yang melahirkan mereka. Mereka harus menjaganya agar kelemahan mereka tidak diketahui. Pada saat itu, daerah terlarang Kutub Selatan muncul, dan bahkan dari luar,
Kinmu dan yang lainnya dapat merasakan getaran dao besar yang mengerikan datang dari sana. Naga-naga surgawi itu mengendarai kereta dengan hati-hati dan perlahan. Tempat itu panas, dan cahayanya berbahaya. Dari luar, zona itu bagaikan altar pengorbanan yang dibentuk oleh cahaya, tetapi begitu seseorang masuk, seseorang akan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Cahaya dao agung yang membentuk zona terlarang membentuk jajaran gunung yang panjangnya ribuan mil. Pegunungan ini membentuk rune yang sangat rumit, sementara cahaya dao agung yang lebih kecil dan terperinci membentuk tanda-tanda berbeda yang tertanam di gunung, tanah, dan bahkan di udara. Mereka sangat berbahaya. Seseorang harus sangat berhati-hati saat melintasi kutub selatan, atau mereka dapat memicunya. Kekuatan para dewa kuno berasal dari kekuatan dao agung, dan di zona terlarang ini, dao agung hampir menjadi zat padat. Di depan, setelah angkatan laut sungai surgawi membuka jalan, para dewa dan iblis yang kuat menggunakan sungai surgawi untuk menekan api dan cahaya dao agung di gunung. Di kapal-kapal besar, senjata-senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang untuk menekannya. Kereta Kinmu mengikuti mereka tanpa banyak bahaya. Saat mereka melintas, semakin banyak kapal muncul, dan tiba-tiba terbakar. Para dewa dan setan di atas kapal akan terbakar dan berlarian di sekitar geladak, berteriak-teriak. Mereka memicu cahaya dao agung dan kekuatannya di sini. Jika seseorang tidak mampu menahannya, mereka akan ditelannya. Tidak hanya ada angkatan laut sungai surgawi di sini, ada juga pemberontak kutub selatan. Mereka menyergap dan bahkan menantang kekuatan dao di sini, tewas bersama angkatan laut sungai surgawi. Kereta itu mengikuti sungai surgawi ke depan. Para jenderal di kapal terbang melihat mereka, tetapi tidak seorang pun datang untuk bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Seseorang seharusnya memerintahkan mereka untuk mengizinkan mereka memasuki zona terlarang kutub selatan. Itu zona api dao di depan, semuanya berhenti. Seorang dewa di angkatan laut sungai surgawi berdiri di jembatan dan memerintahkan, paksa para pemberontak masuk. Senjata-senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kapal-kapal untuk menekan para pemberontak di depan. Ada banyak dewa dan iblis dari kutub selatan, setidaknya 10.000 dari mereka, tetapi mereka tidak dapat menghadapi kekuatan angkatan laut sungai surgawi dan dengan demikian dipaksa untuk memasuki zona terlarang. Kereta itu langsung berhenti. Kinmu, Yaner, dan naga kilin menyaksikan ribuan orang berlarian ke zona api dao, terbakar menjadi api. Mereka semua menjadi abu, dan tidak ada yang selamat. Yang mulia surgawimu, dewa itu berteriak dari atas, kita akan segera mundur. Tidak ada sungai surgawi di sini yang bisa menahannya, jadi maafkan aku, yang mulia surgawi. Kinmu mengangguk, dan dewa itu memerintahkan untuk mundur. Anak-anak sungai surgawi mundur dengan cepat, dan ombaknya membawa serta perahu-perahu itu. Perahu dewa itu menekan kekuatan dao di daerah terlarang dari belakang, jadi ia adalah yang terakhir pergi. Yang mulia surgawi, api dao memiliki 9 surga. Ini baru yang pertama. Semakin dalam Anda masuk, semakin berbahaya jadinya. Hati-hati, yang mulia surgawi. Dewa itu melambaikan lengan bajunya, dan anak sungai surgawi terakhir mundur. Kinmu keluar dari kereta dan berkata dengan sungguh-sungguh, ikuti aku, Yaner dan Fatih Dragon. Kereta tetap di sini. Yaner, gunakan lenteramu untuk menekan api dao. Yaner membawa lentera untuk menjaga kemajuan mereka sementara kereta tetap tinggal. Api dao menyala-nyala saat suhu meningkat. Kekosongan itu bahkan terdistorsi saat, satu persatu, kekosongan itu mencair. Kinmu menoleh ke belakang dan terkejut. Seseorang dapat melihat seluruh kutub selatan dan bagaimana ia terlihat seperti cincin yang terdistorsi jika seseorang melihat keluar dari api di zona terlarangnya. Mereka berada di surga pertama dari api dao di daerah terlarang, jadi lentera yang mulia surgawi Yue dapat dengan mudah mengatasinya. Di surga kedua, Kinmu melihat ke belakang dan melihat bagaimana bintang-bintang selatan dan konstelasi alam semesta menjadi sebuah cincin yang menggantung di luar zona terlarang untuk membentuk surga lain di luar kutub selatan. Di surga ketiga, pemandangan yang lebih ajaib muncul. Kinmu melihat bahwa alam purba dan ribuan dunia lainnya membentuk cincin ketiga yang digantung di luar zona terlarang. Langit keempat dari api dao menyaksikan suandu milik Adipati Langit membentuk langit dan dunia keempat. Yudu adalah surga kelima api dao, dan membentuk lingkaran cahaya redup. Reruntuhan akhir adalah surga keenam dari api dao. Sementara Yudu redup, reruntuhan akhir berwarna hitam dan tidak memancarkan cahaya sama sekali. Di langit ketujuh, seseorang akan melihat langit yang memiliki lingkaran cahaya yang sangat terang. Pada langit ke-8, dapat ditemukan 3 kutub lainnya dari 4 kutub yang ada seperti 3 cincin kecil yang tergantung pada cincin yang lebih besar. Lentera di tangan Yaner tiba-tiba menyala.
Lentera yang ditempa oleh Yang Mulia Surgawi Yue tidak akan bertahan lama. Qin Mu memandang ke depan dan melihat bahwa mereka telah mencapai lapisan luar surga ke-9 api Dao. Pada saat itu, kekuatan daerah terlarang Dao besar ini sangat berkurang, karena api pada lentera telah padam. Hembusan angin kencang bertiup ke arah mereka dan menyebabkan baju mereka berkibar. Qin Mu mendongak dan melihat aula singgasana turun dari langit. Ada jimat di mana-mana, dan rune dari semua warna mengunci aula seperti kunci yang tak terhitung jumlahnya. Aula wewangian telah turun. Yang Mulia Surgawi Mu, Anda terlambat. Di tengah kobaran api surga ke-9 dari kobaran api Dao, berdirilah sosok yang mengesankan. Ia menundukkan kepalanya dan berkata dengan jelas, Dewa Selatan telah jatuh. Aula wangi tergantung di atas langit ke-9 dari api Dao. Di atasnya terdapat jejak jimat yang saling tumpang tindih, sehingga tidak akan terpengaruh oleh api suci. Itu adalah aula singgasana perunggu yang sangat kuno, berdiri selama 1.000.000 tahun. Meskipun demikian, aula itu masih sangat megah dan bermartabat. Ke-72 singgasana di langit adalah 72 harta karun yang sangat kuat seperti ini. Dengan singgasana yang begitu besar di atasnya, Qin Mu merasa tidak berdaya. Di sanalah pemandu jiwa dan kebangkitannya tidak dapat menjangkaunya. Dewa yang kuat dalam kobaran api itu berjalan menuju Qin Mu. Tubuhnya semakin membesar saat kobaran api menyatu dalam tubuhnya. Ada sosok yang lebih besar di belakangnya. Senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu ada di belakangnya. Pada saat itu, Yang Mulia Surgawi Huo menyerap cahaya Dao Agung di daerah terlarang Kutub Selatan untuk memperkuat dirinya. Sangat sulit baginya untuk meningkatkan dirinya setelah berkultivasi ke tingkat seperti itu. Untuk meningkatkan diri, selain berkultivasi ke alam surgawi, ia dapat menyerap Dao Agung langit dan bumi dari atributnya. Zona terlarang Kutub Selatan milik Dewa Selatan Burung Vermilion tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk itu. Saat Dewa Selatan Burung Vermilion masih hidup, dia tidak bisa mengambil alih kekuasaan di sana. Bagaimanapun, itu adalah sarangnya. Namun, dengan kematiannya, dia bisa mengambil alih tempat itu. Qin Mu menatap Yang Mulia Surgawi Huo yang berjalan keluar dari api. Dia begitu tinggi dan gagah sehingga orang harus mendongak untuk melihatnya. Dia memberinya perasaan yang asing. Ketika kamu menjadi seorang Celestial Venerable, keempat dewa memberkatimu sehingga kamu dapat hidup lebih lama dan mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Qin Mu menahan amarahnya dan berkata, dan sekarang kamu telah membunuh salah satu dari mereka, apakah kamu merasa senang? Di belakang kepala Yang Mulia Surgawi Huo, roda api menyala saat tatapannya jatuh padanya. Yang Mulia Surgawi Huo begitu kuat sehingga bahkan tatapannya membuat Qin Mu merasa seperti roh primordialnya terbakar. Berkah mereka hanyalah bentuk pengawasan dan kontrol. Yang Mulia Huo berkata, sejujurnya, aku sudah mencabut restu mereka di awal pertengahan era Naga Han. Setelah Yang Mulia Yu meninggal, aku menyadari bahwa takdirku hanya bisa kupegang sendiri dan tidak bisa diserahkan ke tangan para dewa kuno. Dia membungkuk untuk melihat Qin Mu sambil mengulurkan tangannya untuk memegangnya. Dia berkata dengan dingin, Yang Mulia Surgawi Yu meninggal karena dia percaya bahwa dewa-dewa kuno dapat hidup berdampingan secara damai dengan makhluk-makhluk poscelestial seperti manusia dan mempercayai mereka dengan naif. Aku mengikutinya begitu lama, dan satu-satunya hal yang kupelajari adalah bahwa seseorang tidak akan pernah bisa mempercayai dewa-dewa kuno. Tidak satu pun dari mereka. Dia menegakkan tubuhnya dan berkata dengan jelas, kau beruntung, Yang Mulia Surgawimu. Kau pergi setelah mendapatkan gelar Yang Mulia Surgawi, jadi kau tidak mendapatkan restu mereka. Siapa di antara mereka yang mendapatkan restu mereka yang selamat? Kau beruntung karena tidak harus bertahan hidup dari krisis era Naga Han. Aku yang selamat. Mereka memberkatiku untuk mengendalikan diriku. Bukankah benar bagiku untuk melawan dan menyingkirkan Dewa Selatan dari keempat dewa? Tatapannya penuh kekaguman saat dia berkata, aku tahu mengapa kau di sini. Kau ingin menggunakan kekuatan dewa kuno untuk melawan langit. Namun, pernahkah kau berpikir tentang bagaimana keempat dewa saat itu adalah makhluk mengerikan yang menerima pengorbanan makhluk hidup pasca surga? Era saat ini jauh lebih baik daripada saat itu. Qin Mu menganggukkan kepalanya. Asalkan aku tidak melawan. Ya, asal kamu tidak melawan. Yang Mulia Surgawi Huo terus menyerap cahaya Dao Agung di zona itu sambil berkata, selama kamu tidak melawan langit dan melakukan reformasi, semua orang bisa hidup. Sebagai Yang Mulia Surgawi manusia, aku bisa melindungi kalian semua. Jika Yang Mulia Surgawi Yu masih hidup, dia akan bangga dengan pencapaianku. Mata Qin Mu bergetar. Yang Mulia Huo, Anda telah hidup di surga terlalu lama. Anda belum melihat seperti apa kehidupan manusia di surga besar dan alam primordial.
Setiap kali dewa dan iblis turun untuk melakukan pengorbanan, bukankah mereka menggunakan manusia sebagai persembahan? Tidak melawan bukan berarti bertahan hidup. Paling banter, hanya mereka yang berkuasa dan punya uang yang bisa melakukannya. Ini sudah jauh lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Yang Mulia Surgawi Huo membungkuk lagi dengan kobaran api yang menyala-nyala di matanya. Udara yang dihembuskannya berubah menjadi lautan api yang terbang melewati Qin Mu saat dia berkata, akan lebih baik di masa depan. Aku memiliki kekuatan untuk melindungi manusia, tidak seperti Yang Mulia Surgawi manusia lainnya. Yang Mulia Surgawi Yun dikalahkan, Yang Mulia Surgawi Yue menjadi terpencil, Yang Mulia Surgawi Ling tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel dan meninggal tanpa tempat pemakaman, Yang Mulia Surgawi Yu hanya tahu bagaimana bersembunyi di Yudu dan menyalahkan dirinya sendiri, dan Yang Mulia Surgawi Qin hanya tahu bagaimana melawan surga dan bagaimana bersembunyi setelah dikalahkan. Hanya aku yang tersisa, Yang Mulia Surgawimu. Akulah satu-satunya yang berusaha memberi manusia kesempatan untuk bertahan hidup. Aku bisa bekerja sama dengan orang-orang yang membuatku jijik, seperti ular-ular licik, hanya untuk kesempatan ini. Untuk kesempatan ini, aku harus menggunakan kekuatan mereka untuk menyingkirkan para dewa kuno. Semuanya. Dia mengulurkan telapak tangannya ke Qin Mu dan berkata dengan tulus, hentikan reformasi. Jangan buat aku kesulitan di surga. Datang dan bantu aku. Kamu adalah Yang Mulia Surgawimu, praktisi kuat yang mengalahkanku saat itu. Aku tahu kamu berbakat. Jika kita bekerja sama, kita dapat mewujudkan era yang indah itu lebih cepat. Pada saat itu, kita akan membagi kekuasaan di surga. Aku akan dapat melindungi manusia, dan manusia tidak akan lagi menjadi korban. Qin Mu tidak menjabat tangannya. Sebaliknya, dia menatapnya dan berkata samar-samar, kau ingin manusia tetap hidup, bahkan jika mereka berlutut atau menjadi bagian dari pengorbanan untuk menenangkan para dewa dan setan. Aku juga punya mimpi. Dalam mimpiku, manusia hidup dengan berdiri tanpa berlutut untuk siapapun. Dalam mimpiku, setiap manusia dapat bersenang-senang dan menjadi anggota sekte dewa. Mereka dapat mengendalikan tanda-tanda meteorologi, dan Dao Agung Langit dan Bumi melayani mereka. Mereka dapat memilih untuk belajar menjadi sarjana dewa daripada mengejar kekuasaan. Mereka dapat melukis dan menjadi dewa lukis. Mereka dapat melakukan apa yang mereka sukai dan menjadi dewa dalam bidang yang mereka kuasai. Saya ingin mereka hidup dengan bermartabat dan puas. Mereka bisa mengejar mimpi mereka, tidak seperti yang Anda katakan, mereka hanya bisa bertahan hidup dengan lesu. Yang Mulia Huo menarik telapak tangannya dan berkata dengan kecewa, kau masih berpikir untuk melakukan reformasi. Kau keras kepala seperti Yang Mulia Qin. Yang Muliamu, era 10 Yang Mulia sudah tiba. Dewa-dewa kuno yang korup akan terkubur dalam sejarah, dan era bagi manusia keras kepala sepertimu tidak akan pernah datang. Qin Mu mengepalkan tangannya dan berteriak, di mana mayat Dewa Selatan? Yang Mulia Huo berbalik saat lingkaran api di belakangnya menyerap cahaya Dao Agung di sana dengan cepat. Ukuran zona terlarang kutub selatan menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Dewa-dewa kuno adalah sumber dari semua kekacauan di dunia ini. Kaisar pendiri menggunakan kekuatan mereka untuk memberontak, yang menyebabkan malapetaka Kaisar pendiri. Kaisar Agung dibantu oleh Ibu Pertiwi, dan 300.000 tahun pembunuhan di era cahaya merah dan era naga Han disebabkan oleh dewa-dewa kuno. Yang Mulia Surgawi Huo mencondongkan tubuhnya dan berkata, apakah para dewa kuno membantu menciptakan era perdamaian abadi Anda? Yang Mulia Surgawimu, Anda menjadikan saya musuh Anda dengan begitu peduli pada Dewa Selatan. Zona terlarang kutub selatan menyusut dengan cepat karena cahaya warna-warni Dao besar berangsur-angsur menghilang. Bahkan langit ke-9 dari api Dao pun menjadi semakin tipis. Qin Mu mengeluarkan pulpen dan segera menulis surat untuk memutuskan hubungan. Ia melambaikan lengan bajunya, dan surat itu terbang ke arah Yang Mulia Surgawi Huo. Ia berkata dengan jelas, karena kau pikir aku menjadikanmu musuh, tanda tangani namamu di surat ini untuk memutuskan hubungan. Aku sudah menandatanganinya. Tuliskan namamu, dan mulai hari ini, kita tidak akan berhubungan lagi. Yang Mulia Surgawi Huo mengambil pena dan menulis namanya sendiri di atasnya. Ia terbang kembali ke tangan Qin Mu. Qin Mu mengambilnya dan mengamati dengan serius tanda tangan Yang Mulia Surgawi Huo sebelum menerimanya, lalu berteriak, di mana jasadnya? Yang Mulia Surgawi Huo duduk dan berkata dengan jelas, kau boleh pergi sekarang, Yang Mulia Surgawimu. Kau hanyalah antek yang dipersiapkan oleh mereka. Jangan paksa aku membunuhmu. Jika aku melakukannya, aku tidak akan melawanmu di alam yang sama. Aku akan menghajarmu sampai mati. Qin Mu mengeluarkan cermin dan menyorotkannya ke aula wangi di udara, sambil berkata, Yang Mulia Huo, tolong berikan aku barang miliknya.
Lagi pula, aku mengenalnya. Yang Mulia Huo tidak bergerak, tetapi dia berkata, aku telah memurnikan tubuh jasmaninya. Aku tidak akan memberinya, atau dewa kuno manapun, kesempatan untuk dibangkitkan. Tuan, kata Yaner, gemetar. Ayo pergi. Kinmu memegang tangan Yaner dan berjalan keluar. Zona terlarang kutub selatan ini runtuh saat cahaya dao besar terbang ke tubuh Yang Mulia Surgawi Huo dengan kecepatan tinggi. Segera, Yang Mulia Surgawi Huo akan menyerap semua energi yang melahirkan Dewa Selatan. 9 langit api dao runtuh, kekuatannya memudar saat membanjiri inti zona terlarang seperti tsunami. Pada akhirnya, semua cahaya dao agung di sana akan menjadi kultivasi Yang Mulia Surgawi Huo. Bahkan kultivasi Dewa Selatan Burung Vermilion akan menjadi bagian dari kultivasinya. Kekuatan Yang Mulia Surgawi Huo akan meningkat pesat. Kinmu berjalan keluar dari 9 surga dan menaiki kereta dengan Yaner yang grogi, lalu berkata, ayo pergi, naga gemuk. Naga Kilin tidak berani mengatakan apapun saat dia mengemudikan keretanya tanpa suara. Telapak tangan Kinmu terasa dingin saat ia melepaskan tangan Yaner untuk mengambil catatan pemutusan hubungan. Ia mengeluarkan buku catatan kecil yang berisi tanda tangan para dewa surgawi seperti Dewa Surgawi Ling dan Dewa Surgawi Huo. Itulah tanda tangan yang dimintanya tanpa malu-malu ketika bertemu dengan para mulia surgawi kuno saat kembali ke tahun pertama era Naga Han. Dia membandingkan tanda tangan Yang Mulia Huo di catatan itu dengan tanda tangan di buku catatannya. Keduanya identik. Dia masih Yang Mulia Huo di masa lalu, bukan Kaisar Agung atau Kaisar Langit. Namun, dia bukan lagi Yang Mulia Huo di masa lalu. Kinmu menghela napas sambil menaruh catatan itu di buku catatannya. Ia kemudian bertanya kepada Yaner, apakah kau punya barang-barang milik ibumu? Pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan esensinya. Aku bisa mencoba memanggil jiwanya dengan itu. Setidaknya aku bisa memanggil jiwanya yang hancur yang tersebar di langit dan bumi, meskipun aku tidak bisa memanggil jiwa yang terkurung di Aula Wangi. Yaner menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku hanya bertemu dengannya beberapa kali. Dia tidak memberiku apapun. Kinmu mengerutkan kening dan menghiburnya, berkata, Dewa Selatan memiliki hubungan baik dengan Yang Mulia Surgawi Yue. Mungkin ada sesuatu dari ibumu di sana. Jangan khawatir. Suara naga Kilin terdengar dari luar. Master Sekte, Dewa Merah memohon untuk bertemu. Kinmu mengangkat tangannya, dan tirai otomatis terguling ke samping. Dewa Merah Kisyayu membungkuk di luar. Yang Mulia Surgawi. Kinmu menutup tirai dan berkata, pergi. Dewa Selatan sudah mati. Kisyayu menggigil. Butuh beberapa saat untuk pulih, lalu buru-buru berkata, kalau begitu, Yang Mulia Surgawi. Kinmu berkata dengan suara tak berdaya, aku tidak bisa membangkitkannya. Dragon Pi, mari kita kembali ke alam primordial. Hehe, kalian. Setelah beberapa hari, kereta itu sudah berada di luar hutan persik alam primordial. Kinmu keluar dan masuk sementara Yaner mengikutinya sambil membawa lentera. Tak lama kemudian, istana Yang Mulia Yue sudah terlihat. Yaner, kamu harus menunggu di luar bersama Fatih Dragon, Kinmu memberi instruksi padanya saat dia masuk sendirian. Dewa Selatan tidak punya harta benda di sini. Yaner samar-samar mendengar suara Celestial Venerable Yue. Kamu masih membutuhkan barang-barangnya untuk memanggil jiwanya. Akan lebih baik jika memiliki tubuh jasmaniahnya. Harta benda adalah hal yang sekunder. Tanpa itu, aku tidak dapat memanggil jiwanya yang compang camping. Namun, Yang Mulia Surgawi Huo telah menekan jiwanya di Aula Wangi, jadi aku tidak dapat melakukan apapun. Suara Kinmu terdengar ringan saat dia bertanya, apakah Dewa Selatan membagi sebagian jiwanya untuk reinkarnasi, Yang Mulia Surgawi Yue? Aku tidak tahu soal itu. Kita mungkin punya hubungan baik, tapi reinkarnasi itu sangat penting. Tidak mungkin dia akan memberitahuku. Kinmu terdiam sebelum berbicara lagi, kakak, seni ilahi spasialmu sangat kuat dan luas. Bisakah kau membantuku menemukan beberapa orang? Siapa yang ingin kamu temukan? 2 pencuri dan seorang polisi. Mereka melakukan kejahatan di berbagai surga di alam primordial.